أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ألا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان ويتقارب الأسواق ويكثر الحرج. قيل وما هو الحرج؟ قال القتل. صدق Allah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan yushaku alla taqumas saah. Setidaknya dalam hadis ini menunjukkan ada 5 karakter sebagai pembuka akan datangnya hari kiamat. Tertulis dalam berbagai macam kitab, termasuk salah satunya di dalam Sunan Abi Daud, di dalam kitab Al-Fitan, disampaikan persoalan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yushaku alla taqumas saah. Hampir terjadi atau akan datang hari kiamat setelah 5 perkara setidaknya sebagai pembuka untuk datangnya hari kiamat atau sebagai tanda datangnya hari kiamat. Adapun tanda yang disampaikan oleh Nabi setidaknya ada 5 perkara dalam urusan ini. Kata Nabi, yang pertama adalah hatta yuqbadul ilmu, sampai dicabutnya ilmu. Apa maksudnya dicabutnya ilmu? Apa maksudnya dihilangkan ilmu? Allah tidak menghilangkan pelajaran-pelajaran, materi-materi yang dipelajari baik di sekolah ataupun di universitas ataupun dimanapun, tidak. Allah bukan menghilangkan dengan demikian. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi mengatakan, innallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Cara Allah menghilangkan ilmu di antara manusia atau di tengah lautan manusia, yang pertama adalah biqabdil ulama. Para ulama hadis mencoba menerjemahkan makna daripada kalimat qabdul ulama. Apa yang disebut dengan qabdul ulama? Apa yang disebut dengan mencabut para orang alim? Yang pertama, mematikan orang alim. Apa maksudnya mematikan? Orang-orang yang berilmu, beriman, berakhlak, Allah matikan, Allah cabut nyawanya. Satu persatu orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang tinggi ilmunya Allah cabut. Kemudian makna yang kedua, Allah cabut kepakarannya. Model yang kedua yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, kata para ulama hadis, bukan mencabutkan hanya sekedar mematikan orang-orang saleh, tapi mencabut kepakaran. Apa maksudnya mencabut kepakaran? Yattakhiduna al-juhal atau ittikhazu juhalin. Orang-orang yang pakar di bidangnya, orang-orang yang pakar di bidang keilmuan masing-masing, Allah tiadakan. Allah perkecil, Allah persedikitkan. Yang tersisa adalah juhal, para orang-orang yang bodoh. Apa maksudnya orang bodoh di sini? Kata Imam Al-Ghazali,
Orang bodoh di sini yang pertama orang yang mengerti tapi tak beriman, orang berilmu tapi tak berakhlak. Yang kedua ada orang yang pura-pura pintar, atau ada orang-orang pintar pura-pura bodoh. Bahkan di akhir zaman dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, menunjukkan dan menampakkan kecerdasan di akhir zaman, kecerdasan yang dibarengi dengan keimanan dan akhlak, hukumnya wajib. Bahkan harus. Kenapa? Karena saking sedikitnya orang-orang yang berilmu, beriman dan berakhlak. Maka kelak di akhir zaman kata Imam Al-Ghazali yang banyak mengisi dunia ini orang-orang berilmu tapi tidak beriman, tidak berakhlak. Atau orang-orang yang pura-pura berilmu. Atau yang ketiga, orang-orang yang tidak berilmu, tidak beriman, tidak berakhlak. Yang disebut dengan kalimat juhal. Orang-orang datang kepada mereka untuk mengambil ilmu padahal mereka bodoh, jahil. Baik jahil secara ilmu, baik jahil secara iman, baik jahil secara akhlak. Kemudian kata para ulama, yang disebut dengan qabdul ilmi bukan hanya mematikan para ulama, bukan mematikan kepakarannya, memunculkan orang-orang yang pandai berbicara dengan lisannya. Sehingga kata Umar bin Al-Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Kata Umar bin Al-Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku takutkan dan khawatirkan di tengah umatku kelak, merujuk daripada perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munafiqun alimun. Kaifa yakunul munafiqul alim? Bagaimana orang munafik bisa jadi alim? Kemudian disampaikan oleh Nabi, munafiqun alimul lisan, munafiqul qalbi. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan alimul lisan jahilul qalbi. Lisannya cerdas, hatinya buruk, perangainya buruk. Maka kelak di akhir zaman yang banyak mengisi zaman begini, manusia-manusia yang tak beriman, tak berakhlak, tapi merasa berilmu. Bahkan tak salah ketika Nabi mengatakan di dalam riwayat yang lain, yang kelak akan muncul di tengah umat manusia adalah orang-orang yang ulama, alim tapi tak berperangai. Mereka lebih ditakuti oleh Nabi daripada Dajjal itu sendiri. Aku tak mengkhawatirkan Dajjal di tengah kalian, tapi ada yang jauh lebih aku khawatirkan, kata Nabi. Alimus su, ulama su. Orang-orang berilmu tapi tak memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Terutama di dalam dunia akademisi, begitu banyak sarang dan cara dan celah untuk menjadi manusia yang tak bertanggung jawab di hadapan Allah dalam keilmuan. Tak salah dalam salah satu buku yang berjudul Economic Hikman, mereka mengatakan yang menjadi tonggak daripada peradaban ilmu adalah akhlak. Ilmuwan barat mengatakan ilmu itu bebas nilai. Jadi kita boleh berilmu tapi tak berakhlak, tak ada masalah. Dibantah seorang Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Wan Nur Muhammad Nurwan Daud, kemudian Ismail Rajh Al-Faruqi mengatakan dasar daripada ilmu adalah iman dan akhlak. Maka tak bisa dipisahkan. Berilmu tak berakhlak merusak. Berakhlak tapi tak berilmu, ini lebih daripada yang lain. Maka dua daripada kunci peradaban itu, berilmu dan berakhlak dan beriman. Yang kedua kata Nabi, wa yaksuru al-kadhib. Banyak akan muncul di tengah umat manusia salah satu tanda hari kiamat itu, mereka muncul dengan gaya para pendusta. Berdusta. Mereka rela berdusta di hadapan manusia khalayak ramai, menipu umat manusia karena menjadi satu karakter. Yang dulunya tabu menjadi hal yang biasa. Sehingga dengan kebiasaan berdusta, satu dan yang lain saling berdusta, maka kejujuran dan kebenaran akan tertutupi dengan kedustaan. Hidup penuh dengan manipulasi,
Seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, saya jalan nasi zamanun sanawatun khadda'at, akan datang satu masa di tengah umat manusia. Apa masa itu? Sanawatun khadda'at, masa-masa tipu daya, masa-masa kedustaan, masa-masa pengkhianatan, masa-masa penipuan. Bermunculan manusia-manusia menipu, mendusta, berkhianat. Orang jujur dianggap pengkhianat, orang pengkhianat dianggap jujur. Maka ini yang tersebar. Orang pembohong dianggap jujur, orang yang tidak pernah berbohong dianggap pernah berbohong. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap amanah. Dasarnya adalah keimanan. Hilangnya iman, du'ful iman atau izalatul iman, hilangnya iman di tengah umat manusia, hilangnya akhlak di tengah umat manusia, membuat carut marut daripada dunia, jauh daripada nilai, jauh daripada esensi manusia itu sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia menggunakan kalimat khuliqal insan, manusia diciptakan menggunakan kalimat khalaqa atau khuliqa. Artinya Allah menciptakan manusia ingin berakhlak sebagai pencipta keseimbangan. Tapi kalaulah manusia tidak didasari atas keimanan, tidak akan bisa menciptakan akhlak yang baik, apalagi keseimbangan. Maka dasar segala hal adalah iman. Dasar segala hal adalah akhlak. Maka tak salah ketika Syekh Hasim Al-As'ari, begitu juga Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di dalam tulisan Kiai Haji Hasim Al-As'ari mengatakan, ta'addab qabla an tata'allam. Berilmulah, berakhlaklah, beradablah sebelum engkau berilmu. Satu nasihat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kata beliau, menjadi orang berakhlak adalah terpenting daripada menjadi orang yang berilmu. Karena jika manusia berakhlak, maka tolak ukurnya jelas. Tapi jika manusia hanya berilmu tanpa berakhlak, mafsadat wal mudarat, akan terjadi kerusakan dan malah bahaya. Yang ketiga, wa tazharul fitan, kata Nabi, akan muncul di tengah umat manusia fitnah-fitnah. Baik itu fitnah perzinahan, baik itu fitnah khamar, minuman keras, fitnah riba, perzinahan, nikah sedarah, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada fitnah yang disebutkan oleh Allah dalam bentuk fakhsha wal munkar. Ada fakhsha, ada munkar, ada pertikaian, ada penipuan, semua masuk dalam kategori fakhsha wal munkar yang kelak di akhir zaman berdiri luas di tengah umat manusia. Yang keempat, wa yataqarabuz zaman, semakin dekatnya waktu. Dampak daripada pertumbuhan teknologi dan perkembangan zaman semakin membuat waktu terasa semakin dekat. Apa yang tak bisa kita temukan? Bahkan hari ini muncul di tengah kita yang disebut dengan intelligent artificial. Banyak yang bisa kita lakukan, yang kita dapatkan. Bahkan informasi-informasi yang sifatnya rahasia bisa kita temukan. Perkembangan teknologi yang tadinya terasa jauh bisa kita temukan, bisa kita dekatkan. Seolah zaman ini semakin dekat dengan perkembangan, semakin terasa dekat dengan pertumbuhan teknologi. Yang menjadi persoalan kita adalah, Profesor Dr. Said Naqib Alatas mengatakan, tumbuh di tengah umat manusia hari ini loss of adab, hilangnya adab. Ilmu berkembang, teknologi berkembang pesat, tapi manusia semakin tak beradab, semakin tak berakhlak. Kemudian yang terakhir yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wa yataqarabul aswaq, pasar semakin terasa dekat. Dulu orang jalan ke pasar, sekarang tak perlu lagi menggunakan pertumbuhan teknologi. Teknologi yang canggih membuat manusia bisa melakukan apapun dengan sesegera mungkin. Bahkan hari ini kita bisa melihat di beberapa negara yang masak bukan lagi manusia, yang mengerjakan aktivitas-aktivitas rumah bukan lagi manusia, tapi mereka menggunakan robot sebagai salah satu pelayan atau khadim yang mereka tempatkan di rumah mereka.
Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, jika masa ini datang, maka akan terasa semakin dekat hari kiamat di tengah umat manusia. Maka jadikan solat sebagai kunci. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kemungkaran, kefaksaan, kekejian menjadi kunci yang bisa menopang dan mendorong dan menjaga diri kita adalah as-salat. Ustaz Adi Hidayat dalam khutbahnya mengatakan, kunci daripada gerak iman dan akhlak seseorang terletak pada solat. Sejauh mana mereka memperhatikan solatnya, sejauh mana mereka memperhatikan imannya, itu tolak ukurnya ada pada solat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,